Channel YouTube Serba Bagus mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan kami driver taksi online yang gugur dalam menjalankan profesinya. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Serba Bagus. Terima kasih kepada Anda semua yang berkenan untuk selalu menonton channel kita ini Serba Bagus. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada Anda semua yang setia mendukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Guys, kami secara pribadi dari channel YouTube Serba Bagus mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan kami driver taksi online yang gugur dalam menjalankan profesinya. Wabil khusus kepada yang kemarin barusan meninggal, kalau nggak salah atas nama Pujiono, saudara kita Pujiono, yang dibegal oleh perempuan berasal dari Indonesia Timur yang inginnya membegal itu untuk seneng-seneng, tapi tidak lama kemudian korbannya karena ditusuk lehernya dan beberapa anggota tubuh yang lain sampai beberapa hari kemudian meninggal dunia. Mungkin bagi yang belum tahu bagaimana kronologisnya, kita akan sama-sama lihat dari tayangan dari akun media sosial yang ini. Silakan ditonton dulu guys. Taksi daring lewat aplikasi. Warga Gunung Anyar Tambak, Surabaya berusaha menolong seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan Selasa siang. Ia merupakan sopir taksi daring yang baru saja dibegal penumpangnya. Korban mengalami luka tusuk di leher. Pelakunya adalah seorang wanita berusia 23 tahun. Modusnya, tersangka memesan taksi daring lewat aplikasi. Sampainya di tempat sepi, tersangka menjerat leher korban dan menganiaya dengan pisau. Pria 40 tahun itu kemudian keluar dari mobil dan berteriak. Tersangka seketika panik dan tak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak mobil warga. Korban berontak lagi, dia kesakitan, turunlah keluar dari mobilnya. Mobil akhirnya dibawa pelaku kabur, dikuasai, dibawa kabur. Karena dia tidak tahu jalan, dia bukannya keluar ke jalan raya, dia malah masuk ke daerah perumahan. Setelah diamankan dan diperiksa, pelaku nekat mencuri mobil karena ingin liburan dan mencari pekerjaan di luar negeri. Pelaku ini ingin menguasai mobilnya, dia akan menjual mobilnya melalui online seharga 50 juta. Dia butuh uang untuk pergi ke luar negeri, ke Australia untuk liburan sekaligus bekerja di sana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ari Purwanto, pencurian disertai kekerasan. Motif permohonan. Oke. Jadi seperti itu ya guys. Jadi
sesuai dengan video saya yang sebelumnya, yang ini sudah saya jelaskan semuanya di situ. Sebenarnya bisa Anda tonton di situ. Jadi ini ada mbak-mbak yang dalam tanda kutip iseng. Jadi dia mau membegal kendaraan driver taksi online itu untuk bersenang-senang dan untuk mencari kerjaan di Australia. Perempuan guys, sendirian. Coba bayangin, sendirian perempuan. Sekarang siapa yang selalu bilang perempuan itu adalah makhluk yang termarginalkan, yang terpinggirkan? Siapa di sini? Ayo angkat tangan. Tidak bisa guys. Karena kalau dalam lalu lintas ya, tidak ada itu namanya perempuan, laki-laki, tua, muda. Semua hukum sama di dalam undang-undang lalu lintas. Tidak ada itu istilahnya. Ya, tua, muda, perempuan, laki-laki. Jadi kalau salah yang tetap salah. Ini kalau di lalu lintas. Nah, kalau ini perampasan apa ya, undang-undang tadi itu apa kira-kira nggak bisa dinaikkan menjadi pembunuhan berencana atau kejahatan disertai dengan pembunuhan berencana? Nah, kabarnya beberapa kapan ya, kemarin kalau nggak salah, si beliaunya ini, korbannya ini menghembuskan nafas terakhir guys. Kamu pengen tahu ceritanya seperti apa? Kamu bisa tonton yang ini. Ini infeksi pada lukanya. Ini guys. Pujiono 47 tahun, warga Keputaran, Surabaya, yang menjadi korban begal pada 1 Oktober lalu. Pada Senin pagi tutup usia setelah menjalani perawatan selama 27 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Korban meninggal dunia setelah menjalani operasi paru-paru akibat luka tusukan. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki. Isak tangis pun tak terbendung saat jenazah korban dimakamkan di Pemakaman Umum Keputih, Surabaya. Kondisi korban diketahui sempat membaik pada 10 Oktober lalu, namun masih harus menjalani operasi pengambilan cairan di paru-parunya. Diduga korban mengalami infeksi pada lukanya, sehingga harus kembali dirawat di ruang ICU hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah pasca operasi, bahwa pada waktu kejadian ini menuju ke Karangpiakan itu agak mendingan, tetapi karena ada proses operasi yang harus dijalani, karena ada pembengkakan di paru-paru, ada proses operasi yang harus dijalani. Dan terakhir tadi itu saya dikabari jam 10 sudah, beliaunya sudah. Nah, jadi gitu ya guys. Akhirnya korban penganiayaan yang rekan kita sama-sama seprofesi itu menghembuskan nafas terakhir. Kira-kira menurutmu bisa nggak si pelaku ini dijerat dengan kejahatan pembunuhan berencana? Menurutmu bagaimana? Atau gini, dengan kejadian-kejadian seperti ini, boleh nggak sih driver ini selalu menaruh curiga kepada penumpang? Penumpang tidak pandang siapapun itu bisa ada kemungkinan melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, perampasan dan lain-lain, atau kita sebut oknum. Jadi di channel kita ini saya sudah membuat beberapa video tentang begal ya. Itu sudah saya buat sejak 1 tahun yang lalu. Ini bisa dilihat, ini 7 tips menghindari begal yang dilakukan oleh oknum penumpang jahat. Kalau nggak waspada bisa fatal. Ini menghindari. Linknya bisa lihat di atas ya. Itu menghindari guys. Jadi
Kalau segala sesuatu itu bisa dihindari, ya dihindari gitu kan. Gak usah nantangin gitu kan. Kita cari selamat aja ya. Sama seperti salah satu moto brand otomotif, #cari aman. Nah, yang berikutnya kami sudah buat video tentang ini nih, 7 trik menghadapi begal, cara persuasif, defensif, ofensif. Kamu wajib tahu untuk jaga dirimu sendiri. Nah, linknya juga di atas. Ini menghadapi begal guys, ya, menghadapi begal. Kalau sudah di dalam menghadapi begal, itu gimana caranya? Itu di video itu kamu bisa tonton, ya, bisa ditonton oleh siapapun yang terkait langsung dengan mobil ya. Oke, selanjutnya juga ini saya buatkan video khusus soal begal, yaitu senjata melawan begal yang wajib kamu punya, meskipun berbahaya tapi bisa lolos dari jeratan hukum. Nah, ini linknya juga ada di atas. Saya bikin konten itu sedikit konsultasi pada yang tahu soal hukum, gimana caranya kita lolos dari jeratan hukum ketika kita membawa dalam tanda kutip senjata tajam. Ya, ada di situ. Keterangannya sampai tuntas, kamu bisa tonton di situ ya. Nah, pada intinya begini guys, di negara kita itu sering terjadi anomali hukum. Kalau dalam hukum ya, pernah kita melihat kasus ya, korban berkelahi dengan begal sampai bisa berhasil membunuh begal. Korbannya justru yang jadi tersangka, ya. Namun tidak lama kemudian korban yang jadi tersangka tadi itu dibebaskan. Lucu ya kadang ya. Jadi gini, kalau contohnya kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli dalam hukum terus meninggal, kira-kira bisa nggak kembali nyawanya? Kalau dalam Islam nih, dalam Islam kita dihadang, dirampas senjata harta kita wajib untuk membela diri. Kalau seandainya naudzubillah min dzalik, kita meninggal karena menjaga harta kita, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau pelaku kriminal tadi yang meninggal, jadi insya Allah masuk neraka. Begitu kira-kira dalilnya yang saya tahu. Jadi menurut saya pribadi ya, kita ini guys, para driver taksi online, ya mohon maaf ya, saya nggak mengeluh, cuman saya mengutarakan apa yang terjadi saat ini. Kita tarifnya sudah murah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita cenderung lebih berpotensi untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dengan murahnya tarif taksi online dan regulasinya yang belum jelas, itu menurut saya lebih berpeluang untuk terjadi tindakan kriminal, karena siapa aja bisa masuk. Nah, peraturannya nggak jelas, saya bilang tadi. Karena apa? Karena gini, kalau driver yang atas di aplikasi itu namanya serba bagus, tapi yang jemput itu namanya serba salah, penumpang pasti nggak mau kan? Bener nggak? Penumpang. Sekarang saya balik, yang pesan penumpangnya atas nama serba bagus, yang pesan ya, tapi yang naik atas nama serba salah. Driver boleh nggak komplain? Nggak boleh bos. Gimana coba? Dari kasus ini saya mengamati bahwa kebanyakan rata-rata pelaku tindak kejahatan selalu memesan tarif taksi online
dengan nama penumpang lain. Biasanya selalu begitu. Atau mohon maaf, biasanya penumpang selalu mengarahkan ke jalan yang sepi, ya, di jam-jam yang sepi, di waktu-waktu yang sepi, rawan kejahatan malam hari, dini hari dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang keamanannya dalam tanda kutip kurang. Contohnya saya sebutkan di sini karena saya driver 4 aplikasi. Contohnya Maxim sama InDrive. Itu menurut saya keamanannya masih kurang. Kenapa? Karena GoCar sama GrabCar itu ada pelatihannya, ada trainingnya dan lain sebagainya. Sedangkan Maxim sama InDrive ini saya rasa tidak ada seperti itunya. Sampai yang saya tahu ya. Nah, ini sebagai informasi tambahan atau sebagai koreksi terhadap 2 aplikasi ini. Semoga layanannya semakin baik, tarifnya juga semakin baik. Karena 2 aplikasi ini banyak driver bilang ngerusak harga, gitu kan? Jadi gitu guys. Kalau saya pengalaman pribadi, saya selalu melihat ke spion. Kalau sesuai dengan video-video saya itu, nanti saya tonton semua, kamu tonton semua guys. Kalau penumpangnya 1, saya suruh duduk di sebelah kiri. Biasanya ya, tapi ini yang luar biasa. Biasanya pelaku begal itu lebih dari 1 orang. Tapi anehnya, ini 1 orang cewek lagi. Dan yang dibegal adalah driver laki-laki. Coba bayangin. Luar biasa ya. Berarti dia sebelum-sebelumnya sudah merencanakan. Dia juga sudah menyiapkan senjata tajam. Mestinya sidangnya nanti bisa dikenakan dengan pembunuhan berencana. Kan sudah merencanakan. Gimana menurut kamu guys? Jadi saya rasa itu saja dulu untuk video kita kali ini. Semoga para driver diberikan keselamatan dalam menjalankan profesinya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Kalau punya hutang, siapa saja hutangnya bisa segera dilunasi, diberikan panjang umur, sehat selalu. Cukup itu saja dari kami, channel YouTube Serba Bagus. Sekali lagi kami ucapkan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap korban rekan kami sesama driver taksi online. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang terus mendukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys and bye-bye.